beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua di antara kita yang ada di dalam rumah gereja hari ini pernah berhadapan dengan suatu situasi di mana kita bersedih. Amin go. Amin. Yang sonde pernah itu jangan tanya di mata kering. Pernah berhadapan dengan situasi berduka. Dan dalam keadaan seperti itu kalau orang datang kok korek mau baca cerita, Kaisa lo beta ada berduka, tenasa number one maten. Kita pernah berhadapan dengan situasi bersedih dan berduka. Dan dalam kondisi atau situasi mengalami kesedihan dan duka yang sangat dalam. Terkadang bahwa orang dapat saja kehilangan pengharapan, menjadi putus asa tentunya, dikarenakan tidak ada lagi tempat sandaran, tempat berpengharapan. Apa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya bahwa ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedemikian, karena mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan, mengalami duka, terluka dan kepedihan, bahkan ada rasa-rasa yang sonde enak. Tentunya bahwa orang mengalami suatu kondisi atau situasi di mana orang membutuhkan waktu untuk menjadi pulih dan sembuh. Dan itu benar. Ada orang yang tentunya dalam waktu yang sangat cepat dia akan beradaptasi dan menyesuaikan dirinya. Toh duka itu sudah berlalu, kepedihan itu sudah berlalu, pengharapan baru dan kehidupan harus terus berlanjut. Karena itu dalam waktu yang cepat dia akan mengalami pemulihan di dalamnya. Tetapi ada orang juga yang butuh waktu yang panjang. Dia akan terbawa terhanyut dengan situasi duka dan kepedihan. Hari-hari kalau duduk di tongkat dagu. Kalau dalam gereja ada yang duduk ke tongkat dagu, tanya dia, "Telu sedih karena apa?" Ada orang yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena benar dia larut dalam kepedihan dan kesedihan yang teramat lama. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa setelah penyaliban dan kematian Yesus, ini suatu peristiwa yang tentunya sangat membuat para murid terpukul, terguncang, ada dalam suatu kondisi penuh dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekecewaan, terluka, bahkan mereka sangat bersedih. Di antara 12 murid dan juga murid-murid perempuan, ada juga yang bersedih berkepanjangan. Kesaksian Alkitab benar. Mereka tentunya terkurung dalam kondisi yang tidak berpengharapan. Karena itu teks firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di minggu pagi ini mengisahkan tentang Maria Magdalena. Kalau ngomong Maria Magdalena begini, yang muda-muda jangan ingat lagu Magdalena. Itu kalau di arena pesta. Dalam gereja dia omong ini Maria Magdalena, seorang perempuan dari Magdala. Di satu desa ketika Yesus melintasi untuk melayani, berjumpa dengan perempuan ini. Kesaksian Alkitab menceritakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang disembuhkan oleh Yesus karena dia dikuasai oleh ketujuh roh jahat. Roh jahat itu lebih sadis daripada rohana dan roh kuda. Roh jahat itu dia mengerikan. Jadi yang muda-muda jangan lagi menyanyi Magdalena atau kepingin badansa dengan lagu Magdalena. Dia pun roh terbaik. Amin ko yang muda-muda.
Dong san berani karena dong bilang mantu tahu kotong pung ekor. Sekali lagi amin kok. Maria Magdalena adalah perempuan yang disembuhkan oleh Yesus dari cengkraman 7 roh jahat. Karena peristiwa inilah di mana dia dilepaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Maka Maria dengan begitu antusias mengambil suatu keputusan untuk mengikuti Yesus, mengasihi Yesus, dan ikut bersama-sama melayani dengan Yesus. Tentunya bahwa dia mengingat peristiwa ini. Kalau dia sonada besok mati, 7 roh jahat memang ini persoalan. Dia mengingat akan itu. Yang berikut dia mengingat betapa banyak cerita. Kami sama-sama masuk ke luar desa, melayani begitu banyak orang. Ada begitu banyak tanda-tanda mujizat yang Yesus perbuat. Ada begitu banyak cerita-cerita iman. Karena pengalaman inilah membuat Maria larut di dalamnya. Kemudian dia bersedih dengan begitu rupa. Papa mama saudara orang beriman, Maria pergi ke kubur Yesus. Dalam Injil yang lain menceritakan, Matius dan Markus, pagi-pagi benar ketika hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar ketika Sabat lewat. Tentunya bahwa Injil Matius dan Markus menceritakan Maria pergi bersama Maria yang lain. Injil Markus menceritakan dia pergi dengan Maria, ibu Yakobus, dan juga ditambah lagi satu perempuan bernama Salome. Bukan Salome yang kotong beli di Mas dong. Jangan-jangan pikiran larwe Salome goreng itu enak Kalau dia pun lombok tinggi kecap tambah lewe minta ampun hujan begini enak. Tentunya bahwa kisah Injil Matius Markus menceritakan berbeda, Injil Lukas menceritakan berbeda. Maaf saudara orang beriman, itu berarti bahwa dalam teks ini menurut Injil Yohanes, ini merupakan kedua kalinya Maria datang ke kubur Yesus. Ini kedua kalinya. Karena Injil yang lain bilang dia ada bawa orang. Ini kali dia jalan sendiri-sendiri. Apa mau saudara orang beriman? Mengapa sehingga Maria tidak bersama dengan yang lain? Kata firman Tuhan yang memberkati kita minggu pagi hari ini diawali dengan kata tetapi. Diawali dengan kata tetapi Maria Magdalena. Itu berarti bahwa dalam diri Maria, dalam pikiran dan benak Maria, ada rasa penasaran yang begitu luar biasa. Ada rasa tidak percaya yang begitu luar biasa. Ada rasa ragu-ragu yang begitu luar biasa. Sehingga dia harus datang untuk kedua kalinya. Dia harus datang untuk kedua kalinya kata firman Tuhan. Tetapi Maria Magdalena bukan hanya datang dekat kubur itu. Tetapi kata firman Tuhan, kemudian dia menjenguk ke dalam kubur itu. Menjenguk itu sama dengan meloi. Ada kosong deh. Tunggu dulu, tidak omong kosong itu. Tua ini. Aduh, dia bilang dia bangkit. Ini berarti kau temu ame, dia pemuka, dia pelia ame. Dia begitu penasaran, begitu tidak percaya dan ragu-ragu. Karena itu dia sampai menjenguk ke dalam kubur yang kosong dengan rasa penasaran yang begitu luar biasa. Maria hanya hendak memastikan benar atau tidak murid-murid yang lain menceritakan, menyaksikan kepadanya Tuhan sudah bangkit. Dia hanya mau memastikan benar atau tidak Tuhan sudah bangkit atau belum.
Karena itu rasa penasaran itu begitu mengganggu. Kita harus pergi sendiri. Jangan bawa orang. Jangan kalau bawa orang itu rame-rame pergi sebab tuh malu kosong mau keluar. Jadi biar kau beta pisah sendiri. Maloi pasti dapat lihat. Maria ada di dalam situasi ini karena dia masih terperangkap dalam suasana duka. Dia masih terperangkap dalam suasana kematian Yesus yang begitu tragis. Maria kehilangan pengharapan. Dia mengalami keputusasaan yang sangat fatal. Padahal Yesus telah bangkit. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Benar bahwa Maria telah larut dalam duka dan kesedihan, sehingga dia belum dapat mengerti dan belum dapat percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kesedihan itu bahkan membuat dia tidak mengenal Yesus sama sekali. Ia mendengar Yesus yang berbicara tetapi sebagai penunggu taman. Disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Bahkan dalam rasa penasaran itu kemudian Maria memiliki prasangka yang buruk. Pasti lu yang sucuri ame bepung Tuhan. Lu yang suangka bawa sang dia. Hati-hati karena ketika orang larut dengan kesedihan, dengan kepedihan, dengan keputusasaan, terkadang orang menimbulkan prasangka-prasangka buruk terhadap sesama. Berpikir negatif, tidak berpikir positif, melihat orang lain paling salah dan kita yang paling benar. Itu terjadi dalam diri Maria. Karena prasangka begitu membawa dia larut. Kemudian bahkan dia tidak mengenal Tuhannya. Bapak mama bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu ia hanya menoleh ke belakang. Menoleh itu berarti hanya lihat sebentar. Oh, mirip. Lihat sebentar. Oh, sama ke. Oh, betul. Jadi dia hanya feeling karena dia menoleh. Menoleh ke belakang berarti hanya melihat sebentar, tetapi tidak mengenal dan tidak tahu bahwa itu Yesus. Sekali lagi karena Maria masih terpaku dan mengarahkan pikirannya kepada situasi penyaliban Yesus, kepada kematian Yesus, serta mengarahkan seluruh hati, pikiran dan kehidupannya kepada kubur kosong yang ada di hadapannya. Itu benar. Terkadang bahwa ketong lebih memalingkan atau menoleh pandangan kita kepada masa lalu, kepada kehidupan lama. Jadi kalau begitu omong bertobat dibilang, oh justru bertobat. Tadi malam ikut malam puji-pujian di gereja. Tapi tobat setelah selesai dari Paskah, tanya di ujung cabang Batu Putih dia ada tahan oto dong, pajak doi. Begitu tanya kalau ada bakaco, tanya siapa yang abah pukul itu? Ya anak Darmio dong, pemuda dong. Karena apa itu bertobat hanya dengan menoleh. Oh. Kemudian dia fokus lagi ke yang lain. Itu bertobat hanya menoleh. Karena itu menoleh sebentar, hanya ambil keputusan untuk melayani Tuhan, jadi majelis jemaat, duduk di depan. Tetapi begitu kalau sampai hari pelayanan, hujan baru rintik-rintik, dia bilang, hujan dingin, ailo, au maten. Begitu berdengar bilang, awe, longsor di sana, kotong sob gereja dolo te ini berat. Hujan seberapa hari ini, kalau pergi gereja jajan kotong pulang teh, sapi dong su lewat, kambing dong susun ada, sawah air sunai. Tapi ini benar bapak mama, kami pun kesaksian ini pagi, pinggir sawah Noemeto dan Noemina, sawah dong tak tutup air.
Orang yang pun kebun dekat di hilir sungai, bangun lari deng toko mulai dari ayam pun telur sampai ayam pun anak ayam, sampai ayam pun ayam ay, sampai ayam pun ayam jantan. Semua orang pikul bawah. Yang itu tadi kebenaran. Tetapi jangan sampai bertobat dengan hanya menoleh, dengan melihat sebentar. Karena ketika hanya melihat sebentar, kita tidak akan mengenal rupa. Kita tidak akan tahu yang sebenarnya. Kita tidak akan mengerti dan kita tidak dapat percaya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati, menoleh sebentar itu juga seolah-olah kita sonderela. Amin kok? Sonderela. Maria sonderela. Yesus kau bukan nih, beson rela kal dia. Awi, bepung anak kau bukan nih Tuhan beson rela kal dia. Awi bepung doi kau bukan nih beson rela, karena betul cinta itu doi. Bepung kerja kau bukan nih beson rela, karena itu bepung kerja. Kita hanya menolak sebentar karena kita tidak rela melepaskan. Dan itu yang terjadi dalam diri Maria. Apa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan? Beta tanya dulu, hujan khotbah mau berapa menit? Karena jangan sampai beta hantam pergi bapak mama, kotong lupa pulang. Ini hari kotong kasih kering air dengan khotbah. Mau panjang kok pendek ini? Pas kok? Majelis itu ada di bagian mutninat lo pas-pas. Amin. Hanya karena ini hari omong bangkit bapak mama, jadi beta justru tahu kira-kira apa yang bikin di sini. Bapak mama saudara orang beriman, beta lanjut. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan dengan putus harapan, perjumpaan dengan tidak percaya, perjumpaan dengan tidak rela, perjumpaan dengan hanya menoleh sebentar saja. Tentunya perjumpaannya dengan Yesus. Kembali untuk kedua kalinya Yesus tentunya bukan hanya menyapa dengan melihat, tetapi Yesus menyapa dengan suatu sapaan yang sangat berpribadi. Maria, kalau di rumah kok kalau mama ada son suka sat barang itu, bapak jangan panggil yang sekali son enak dia pun babunyi. Kalau bapak panggil hanya Mak Menci, push, biar kalau punggar gantang putus di situ. Nanti yang kedua kali Mak, setan. Yang ketiga kali minta maaf Menci, lu son dengar kok. Itu masuk di level sonbai. Tetapi Yesus datang kepada Maria dengan suatu sapaan yang sangat dekat, sapaan yang sangat berpribadi, yang menjadi sapaan yang menjadi berita Paskah, yang membuka pikiran Maria, yang membawa dia keluar dari rasa tidak percayanya. Karena kata Maria, ini pasti hari-hari dong jalan keluar kampung pelayanan, kemudian yang Yesus sebut itu son ada lain. Maria, Simon Petrus, Andreas ada haus. Maria dong butuh roti, Maria dong butuh ikan. Dalam rumah itu semua nanti Maria pun nama son ada Marta. Amin kok. Karena itu orang membedakan Maria dan Marta. Lagu anak sekolah minggu sampai begitu. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Yesus. Marta itu paling sibuk melayani. Karena itu dia pun nama orang son ingat ameo. Maria nama yang begitu dikenal, sapaan yang begitu hangat, sapaan yang membuka pikirannya untuk melihat kebenaran benar bahwa Kristus telah bangkit dan hidup. Amin. Itu benar. Karena itu kalau dipanggil kotong punama lewat bunyi lonceng gereja pertama, itu panggilan enak. Jadi dengar kau datang, jangan bilang hujan, tarikan panas, bungkus sampai kepala, sumbat telinga, jangan dengar itu bunyi gereja. Karena itu kalau dia panggil,
Mari kau pemuda, kotong sama-sama bikin ini, bikin itu di gereja, temo Paskah, datang. Jangan nanti begitu. Sampai kalau suruh rumah tangga anak mau baptis bilang, kotong pimak pendeta sah. Imam tua tuh tenang, sah, kalau sampai dia tuh aman. Nanti kalau begitu sampai mati lagi. Utus keluarga, ingat ya harus pendeta yang pimpin kebaktian, no. Karena ini mau kubur mama nah. Tetapi coba begitu kalau dia panggil, kotong anggap malas tahu. Frepis itu kan masih ada kesempatan kedua. Amin kok. Jadi yang bilang amin hati-hati. Terkadang bahwa kita mengeraskan hati kita untuk mendengar suara panggilan Tuhan. Maria tentunya Yesus memanggil dia dengan sapaan yang sangat dekat. Dan Maria sangat mengenal suara Yesus menyapa. Karena itu bukan hanya ia menoleh untuk melihat sebentar saja. Dia bukan hanya menoleh dan melihat sebentar saja yang kayak tadi. Bukan. Tetapi untuk kali ini, ketika dia mendengar kehangatan lembut suara Yesus memanggil, kata firman Tuhan, berpalinglah Maria. Berpaling. Berpaling berarti mengalihkan pandangannya kepada salib. Mengalihkan pandangannya daripada salib. Mengalihkan pandangannya dari kematian. Mengalihkan pandangannya dari kubur. Dan melihat kepada tujuannya yang baru, yaitu melihat Yesus yang sudah bangkit. Melihat Yesus yang sudah bangkit. Dia mengarahkan pandangannya benar kepada Yesus. Sehingga dengan keyakinan penuh, dengan rasa percaya diri penuh, Maria mengatakan, Rabuni, Guru. Ini dia, ini kali son ada lain. Betul dia. Rabuni, guru. Omong soal guru ini panutan, teladan. Ada kata bijak bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu berarti bahwa apa yang guru bikin itu yang nanti murid bikin. Apa yang menjadi teladan guru itu yang kemudian diteladani oleh murid. Dalam ajaran dan perintah itu yang nanti murid bikin. Maria begitu peka dengan suara ini. Begitu peka dengan suara gurunya yang menjadi panutan dan teladan. Dia peka dengan sapaan pribadi Yesus. Maka dia berpaling kepada Yesus. Bukan saja mengalihkan pandangannya, tetapi dia mengalami Yesus yang hidup di dalam dirinya melalui kebangkitan. Mengalami diri Yesus yang bangkit. Mengalami diri Yesus yang bangkit berarti bahwa melakukan apa yang menjadi perintah. Melakukan apa yang menjadi perintah. Bukan saja bersaksi. Kata ini firman Tuhan bagian ayat yang ke-17. Piko cerita ke murid-murid yang lain. Cerita ke selupung saudara yang lain. Karena kesaksian semua orang pasti bisa, Bapak Mama. Untuk bersaksi. Semua orang bisa. Nanti hanya baca cerita. Sana ada ujung pohon dia bilang, itu bepung kesaksian hidup. Ini beta bersaksi. Bepung tetangga yang itu tuh, dia pun hidup begini. Dia anggap itu kesaksian. Semua orang bisa bersaksi dalam hal apapun juga. Tetapi tentunya panggilan Tuhan kepada Maria berbeda. Ini bersaksi dengan pengakuan. Bersaksi dengan pengakuan. Maria pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Saksi dengan pengakuan. Bukan saksi supaya makan puji. Bukan saksi supaya bisa pukul dada. Bukan saksi supaya orang bisa tahu kau tak bisa ngomong. Tetapi saksi dengan pengakuan. Aku telah melihat Tuhan. Ini suatu pengakuan. Pengakuan dengan keyakinan. Pengakuan dengan percaya. Pengakuan dengan keyakinan bahwa orang lain harus tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan hanya pengakuan asal cerita, tetapi pengakuan dengan iman. Karena itu Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan.
Pengakuan ini yang membawa seorang anak Tuhan hari ini ada di tengah-tengah jemaat Immanuel Mio melalui panggilan pelayanan musafir peneguhan Sidi hari ini. Tentunya hari ini anak kekasih kita datang ke dalam rumah Tuhan supaya dia diteguhkan menjadi anggota Sidi baru, diberi keleluasan untuk turut memuliakan perjamuan kudus. Tetapi sebelum dia sampai ke sana butuh suatu pengakuan yang besar bahwa aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat keselamatan, aku telah menyaksikan kebangkitan itu. Bukan hanya mengaku-mengaku kosong. Sekali lagi bukan hanya mengaku kosong. Pengakuan ini berarti bahwa kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Pengakuan yang benar-benar mengalami Tuhan dalam kotong pun diri. Bukan kemudian nanti biasanya kalau orang Sidi bapak mama, nanti pendeta bilang menyanyi, saya mau ikut Yesus. Itu kalau seandainya anggota Sidi ada sekitar 100 atau 200 orang, dong dari rumah itu siap memang dong pun tisu itu tebal. Janji memang tadi malam berdoa bapak mama, ingat beli tisu saat pakai. Kenapa buat siap-siap ini mama? Begitu pendeta bilang menyanyi lagu Semiring Yesus, saya mau bangun itu baru mau angkat ton, dong pegang tisu memang. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Yang perempuan dong karena takut dong make up lu untuk jadi dong menangis yuk, hanya bisa. Tetapi jangan tes 1-2 hari dia lupa buang itu pengakuan. Begitu jalan keluar dari pintu gereja, maka dia pun lagu berubah. Saya mau ikut sapa. Sambil dia pun mata berlari kiri kanan. Mau ikut botol kok? Mau ikut kupon putih kok? Atau mau ikut paman kok bibi? Maka dia pun lagu berubah. Saya mau ikut paman. Paman ganteng tapi son selamat. Kapeju enak kalau pas angkat telak itu kotong dapat doi banyak. Hanya itu doi panas. Begitu kotong pegang 1-2 jam, itu doi di mana? Korjudi nah. Butuh pengakuan yang benar. Pengakuan yang sungguh dengan komitmen bahwa setelah ini, setelah kebangkitan Kristus, setelah kita melihat benar bahwa dia bangkit, dengan pengakuan itu kita bersaksi dan melayani bersama-sama, memikul salib dalam pelayanan, bukan kemudian bikin salib sendiri. Kemarin dalam kelengkapan beta singgung, biasanya ada orang yang bikin salib. Tuhan Allah itu biasa kasih kotong salib pas-pas sesuai dengan ukuran dan kotong pun kemampuan. Tetapi ada yang kemudian dilihat terlalu besar, potong ame di pun kaki do super ringan Begitu mau masuk di pintu surga taruh begini, kosong sampai walaupun bodoh tadi potong ame di pun kaki itu jembatan pisana amonot. Tetapi ada juga yang makan puji dan dia pun salib. Kemarin saya bilang di Kakak Putra, yang makan puji dan dia pun salib itu Tuhan kasih supas-pas. Kemudian karena supaya makan puji ke orang lihat, atoni lo atoni. Maka dia sambung tambah kayu. Begitu dia pikul di atas pundak dia bilang, I love, oh my, I love, menengok, I love, semua I love habis. Karena dia kira bikin panjang itu kayu nanti dia pikul kuat. Kalau bikin panjang itu tambah berat. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kakak Putra yang datang dengan keyakinan iman. Untuk bukan hanya mengaku menjadi orang yang percaya dan dewasa di dalam iman, tetapi juga bersedia mengiring Kristus dan melayani bersama-sama dalam persekutuan orang beriman. Memuliakan tubuh dan darah Kristus, yang dari situlah kita berjumpa dengan Paskah hari ini. Itu akan menjadi komitmen
untuk kemudian dalam pengakuan diucapkan kepada Tuhan di depan jemaat sebagai saksi. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa hari ini kita merayakan Paskah, puncak kemenangan Paskah, hari kebangkitan Kristus. Ini merupakan puncak iman orang percaya. Ini merupakan puncak iman orang percaya. Jadi jangan sampai kegotong tunggu hari Natal tahun baru berkotong sibuk ke gereja, kasponu gereja. Puncak iman ini yang kotong tidur sentir sonu. Ado besok Paskah, beta sumusti piko gereja. Puncak iman. Kalau kotong sonde tunggu Natal supaya bisa pakai ame sepatu baru, baju baru, jalan sambil bahodeng. Orang lihat itu baju baru dengan sepatu baru. Datang di Paskah supaya dengan baju baru, baju lama tetapi hati baru. Sepatu lama tetapi hati baru. Ini merupakan puncak kemenangan Paskah. Tetapi tentunya Bapak-Bapak Saudara, mari kita kembali mengulas 2 tahun kita merayakan Paskah di tengah pandemik. Suatu keadaan di mana bahwa kita mengalami situasi yang sangat tertekan, mengalami tekanan secara psikis maupun fisik. Yang terpapar juga terkadang dibully. Orang mengalami tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Mau melawan ini sakit dengan keadaan yang begitu sangat tragis. Ada keluarga-keluarga yang bersedih karena kehilangan orang yang dikasihi. Sudah 2 tahun dalam kita merayakan Paskah. Ada petugas-petugas medis yang menjadi relawan dan orang-orang terdepan mengorbankan diri, tenaga dan waktu untuk menyembuhkan yang terpapar. Kita patut berterima kasih. Ada Mama Bidan di sini. Shalom Mama. Ini Mama Bidan, ini pahlawan untuk saya. Bukan hanya itu, terbatasnya obat-obatan. Vaksin yang terlalu lama kotong tunggu. Semua orang datang dan dongkung model vaksin. Tahu kotong mau iko yang mana? Dibarengi lagi dengan berita hoax dan berita ketakutan. Kayak sempos. Kalau seandainya suntik di sini, maka keluar tato di sini. Enam. Itu kami di kampung ada begitu, Mama. Berita ketakutan tentang peristiwa ini. Tenaga dokter yang terbatas, fasilitas rumah sakit yang terbatas. Kita ada dalam situasi yang benar-benar mencekam, menakutkan, merasakan kita hanyut terbawa di dalamnya. Bukan hanya itu. Benar, di tahun ini kita merindukan hujan. Tuhan, kalau 2 tahun lalu itu panas minta ampun, kotong pun tanah dong sama seperti orang Sariawan, bibir pecah-pecah. Benar, semua orang mengeluh. Bahkan ketika terlalu panas, ini matahari sudah ubun-ubun nih, so ada alternatif lain leko. Kotong bersungut-sungut selama 2 tahun. Orang yang tanam saosan bisa tanam. Hasil panen terlalu sedikit. Kita bersungut-sungut benar. Sampai pasti ada yang menghujat nama Tuhan. Bukan hanya bersungut-sungut. Tahun ini kita merayakan kemenangan Paskah. Tetapi tentunya Bapak-Bapak Saudara, tanpa kita sadari bahwa kita juga sementara ada dalam situasi ketakutan. Amin. Berarti belum bangkit ini. Kenapa sih saya bilang demikian? Intensitas curah hujan sangat tinggi. Kemarin itu kalau kita melihat media sosial, orang pun status bukan di muka selfie. Biasanya makan puji di muka selfie, bibir bengkok sampai lidah dongkas keluar, sampai semua somoson baik habis. Tetapi dari kemarin kita lihat postingan. Orang pun postingan itu hanya soal banjir, soal tanah longsor, soal jalan putus, soal pohon tumbang, tendes orang pun oto, soal banjir badang. Di Melaka sampai heboh bahwa buaya naik sampai di atas jalan raya. Itu dong posting. Ada yang melihat dengan aduh Tuhan. Bersyukur karena model begini banyak orang menyebut nama Tuhan. Kalau yang ada begini, dia akan sebut memang amin Bapak Mama. Dia akan sebut memang. Nanti yang dia sebut tuh ma, ba,
yang love menenu. Tentunya bahwa kita ada dalam keresahan. Karena BMKG juga menafsirkan La Nina masih 2 pekan yang akan datang. Sepekan. Artinya bahwa ini 1 minggu lewat. Masih ada 1 minggu lagi. Jangan sampai tekotong kena bencana besar-besaran karena ini hujan. Ada yang takut kok? Ada yang cemas? Ada yang tertekan? Ada yang ragu-ragu dengan kuasa Tuhan? Dong son berani karena bilang wekal mantus tanya bit jangan bilang ada. Dan sebentar bab 2 berdoa khusus di atas mimbar. Tetapi manusiawi karena kita ada dalam peristiwa dan situasi ini. Orang pasti resah, takut, ragu-ragu, cemas. Pagi-pagi beta datang di gereja, bapak sekretaris. Saya pun penatua, sekretaris Soleman Misa. Bangun langsung cerita. Beta son tidur dari jam 3. Itu kali nemeto pembunyi ke helikopter. Awe. Ma begitu beta bangun ini listrik son menyala. Silo. Itu sama seperti sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Benar.